Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Semua. Gimana puasanya lancar? Lancar. Ada yang sudah bolong? Apa ada yang sudah mokel? Tidak ada. Baik, sebelum kita memulai berdoa, apakah semuanya masuk? Masuk. Baik, kepada Mbak Ayu silahkan dipimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang buku bacaan Mad Far'i. Kan minggu kemarin kita sudah belajar tentang Mad Far'i. Sekarang kita akan mengulang kembali. Nah, Mad Far'i ini terbagi menjadi 14 bagian, yaitu Mad Wajib Mutasil, Mad Jaiz Munfasil, Mad Lazim Hilmu Musaqal, Mad Lazim Hilmu Khafaf, Mad Lazim Harfi Mursyabah Musaqal, Mad Lazim Hafim Khafaf, Mad Far, Mad Iwat, Mad Layin, Mad Ariti Sukun, Mad Tamkin, Mad Badal, Mad Silah Qasilah, dan Mad Silah Tawilah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Mad Iwat, Mad Layin, dan Mad Ariti Sukun. Apakah sudah ada yang tahu tentang Mad Iwat? Mbak Firda? Dibaca. Tidak tahu. Bu, izin Bu, di kamar mandi. Iya, 5 menit, 2 menit. Iya Bu. Jadi, pengertian Mad Iwat adalah apabila ada fathah tain di akhir kata dan dibaca waqaf hingga menjadi fathah. Bacaan Mad Iwat ini yaitu Mad Iwat berarti ganti, yaitu menggantikan satu garis dari tanwin atau fathah tanwin kepada bacaan mad dan berharokat 2 harokat ketika diwakafkan. Pali pada kalimat yang diakhiri dengan tak marbutoh maka dibaca ha. Cara membaca Mad Iwat ini dibaca 1 alif atau 2 harokat seperti mad tabi'i, dan fathah tain berubah menjadi fathah karena diwakafkan. Nah, contoh bacaan Mad Iwat ini seperti wal adiyati dobahan. Kan ini menggunakan fathah tain ya? Kelihatan enggak? Kan ini menggunakan fathah tain ya? Ya. Nah, dibaca wal adiyati dobaha ini seharusnya fathah, bukan fathah tain lagi. Paham enggak? Paham. Kan ini menggunakan fathah tain, ini menggunakan fathah. Jadi yang awalnya wal adiyati dobahan menjadi wal adiyati dobaha. Contoh yang kedua yaitu fal muriyati subahan, dibaca menjadi fal muriyati subahan, dibaca menjadi fal muriyati subahan. Nah, Mad Iwat ini terdapat pada surat Al-Adiyat, yaitu ayat yang pertama berbunyi wal adiyati dobahan. Ini Mad Iwatnya terdapat pada kalimat yang mana? Akhir. Satunya kan Nah, untuk ayat yang kedua fal muriyati qadhan berarti dibaca wal muriyati qadha. fal mughirati subahan dibaca Fal mughirati subha. fa atharna bihi naqan dibaca Fa'atarna bihi naqa'an. fa wasaqna bihi jam'an Fawasaqna bihi jam'an. Nah, contoh lain Mad Iwat itu terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana
ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahadan. Mbak Sona, ini makiwatnya terdapat pada kalimat yang mana? Itu ayat Rabbihi ahada. Untuk contoh selanjutnya yaitu terdapat pada surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mas Dayat, ini bacaan mat iwatnya terdapat pada kalimat yang mana? Rahmah. Ya. Itu. Ya, betul. Untuk penjelasan mat iwat sendiri, apa sudah paham? Insya Allah. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya tentang pengertian mat lain. Mat lain itu nama lainnya adalah matli. Pengertiannya, apabila berhenti pada suatu huruf sebelumnya berupa waw atau ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah dan panjangnya 4 sampai 6 harokat. Apabila ada waw sukun atau ya sukun sedang huruf sebelumnya yaitu berharokat fathah, maka cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Nah, cara membaca mat lain itu boleh 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Cara membacanya yaitu dengan membaca huruf fathah terlebih dahulu, lalu disambung dengan waw sukun atau ya sukun dan dibaca panjang. Untuk contoh mat lain sendiri yaitu warabbul maghribain. Jadi mat lainnya itu terdapat pada kalimat yang maghribain, rabbul masyriqain. Ini hurufnya terdapat pada yang ini. Dan roibun huruf. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu terdapat pada Quran surah Al-Quraisy yaitu ayat 1 sampai 4 yang berbunyi li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwasoif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Untuk bacaan mat lain ini pada kalimat pertama li'ila fi Quraisy ini terdapat pada kalimat Quraisy. Terus pada ayat yang kedua ila fihim rihlatasyita iwasoif terdapat pada kalimat soif. Dan untuk ayat yang ketiga falyabudu rabb hadzal bait terdapat pada kalimat dan yang terakhir yaitu allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf terdapat pada kata khauf. Nah, kita lanjut pada materi yang selanjutnya yaitu hukum bacaan mat alif li sukun. Sebelumnya sudah ada yang tahu pengertian mat alif li sukun itu apa? Mbak Rani? Yang sebelumnya ada Jadi pengertian mat alif li sukun yaitu apabila ada mat tabi'i kemudian sesudahnya ada huruf hidup dalam satu kata namun dibaca mati karena diwakofkan. Secara bahasa mat artinya panjang dan alif artinya baru atau tiba-tiba, sukun artinya mati. Menurut istilah mat alif li sukun adalah apabila ada mat tabi'i kemudian sesudahnya ada huruf hidup dalam satu kata namun dibaca mati karena diwakofkan. Untuk cara membacanya yaitu apabila ada wakof atau tempat pemberhentian membaca sedang sebelum wakof itu ada mat tabi'i atau matli, maka cara membacanya ada 3 macam sebagai berikut, yaitu yang pertama yang lebih utama dibaca panjang seperti mat wajib mutasil 6 harokat, yang kedua yang pertengahan dibaca 4 harokat yakni 2 kali mat tabi'i, dan yang terakhir yang pendek yakni boleh hanya dibaca seperti mat tabi'i biasa 2 harokat. Nah, untuk contoh bacaan mat alif li sukun yaitu Adabun alim, malikin nas, ar-rahmanir rahim. Jadi
hukumnya ini yang adabun alim terdapat pada kata alimun, dan malikin nasi terdapat pada an-nasi, dan ar-rahmanir rahim terdapat pada ar-rahim. Untuk contoh yang lain yaitu untuk mat alif sukun terdapat pada Quran surah Al-Maun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mbak Yuni, untuk ayat yang pertama ini mat alif sukunnya terletak pada kalimat yang mana? Mbak Ella, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mat alif sukunnya terletak pada kalimat yang mana? Terus Mbak Mala, kalimat yang ketiga, ayat yang ketiga terletak pada kalimat Miskin. al-miskin. Untuk ayat yang keempat, Musallin. Bayu. Untuk ayat yang kelima, Mbak Rani. Dan yang terakhir ini terletak pada kalimat al-maun. Untuk pengertian dari matahari sukun, apakah sudah paham semuanya? Kalau sudah, ibu akan memberikan tugas berkelompok. Dapat apa yang benar? Hadiah, tapi hadiahnya minggu depan. Semuanya ya, minggu depan banyak hadiah. Jadi ini tugasnya apa lagi hadiah? Mencari 5 contoh bacaan Al-Quran yang di dalamnya terdapat hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat alif sukun. Boleh mencari di situ apa yang lain? Boleh contoh yang tadi Ya, boleh nyontoh yang tadi, boleh nyari. Maksimal 5. Jadi mat iwadnya 5, mat alif sukun 5, mat tambah 5. Nah, nanti di setiap ayatnya mana yang bacaan mat iwad, mana yang alif sukun itu dilingkari. Paham kan maksudnya? Paham. Nanti perwakilan dari setiap kelompok membacakan ayatnya. Iya, Bu. Siapa yang sudah selesai? Bu, sudah, Bu. Ini dulu yang selesai. Perwakilan dari kelompoknya Mbak Rani, siapa yang mau membacakan ayatnya? Ayu. Ayatnya diambil ibu. Iya, dah. Yang mana yang dibaca ini? Semuanya. Iwat ya. Iya. Waktunya habis. belum. Iwat ini. Iya, pulang Bu, waktunya habis. Iwat lain. Iya, pulang. Karena waktunya sudah habis, nanti dikumpulkan di grup ya. Sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Untuk Mbak Ayu silahkan baca doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.